Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya saya akan share screen. Nah, sudah masuk ke PPT. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh isu alih fungsi lahan pertanian terhadap keberlangsungan sektor pertanian. Nama saya Dimas Dwi Saputro, NIM 2003211000103, kelas B Agriksi. Alih fungsi lahan. Pengertian menurut Lestari mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Konversi lahan berdampak pada peningkatan nilai tanah dan makin terbatasnya lahan tanah. Selain itu juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang semula bekerja pada sektor pertanian menjadi ke sektor non-pertanian. Saya akan memberikan sedikit video tentang alih fungsi lahan. Simak videonya. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihkannya kecuali dengan izin serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, sekian video yang sedikit cuplikan sebagai gambaran buat kalian. Nah, selanjutnya kita faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama itu faktor pendidikan, yang kedua itu kebutuhan lahan, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor sosial budaya, yang kelima degradasi lingkungan, yang keenam otonomi daerah. Yang pertama faktor kependudukan, karena semakin sekarang itu lahan semakin sempit, tetapi faktor penduduknya itu semakin meningkat. Hal ini yang merupakan penyebab pertama terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan akan menjadi ancaman serius. Nah, seperti yang tertera di liputan 6, alih fungsi lahan jadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Profesor Ahmad Suryana, mengatakan fenomena konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional dan ketersediaan gizi. Menurutnya, jumlah produksi pangan dalam 5 tahun terakhir ini untuk 3 komoditi pangan menjadi seperti padi, jagung, dan kedelai mengalami pelandaian bahkan penurunan. Untuk produktivitas padi itu menurun sebesar 1,08% dan jagung
itu turun sebesar 0,48 dan kedelai turun sebesar 2,66%. Nah, kalau produksi pangan dalam negeri itu kan rumusnya sederhana. Rumus lahan panen kali produktivitas. Sehingga kalau konversi lahan dilakukan sebesar-besaran, maka luas lahan pertanian pasti akan berkurang, sehingga produktivitas hasil pun akan turun. Kata Ahmad Suryanan di Jakarta Selatan. Dampak-dampak apa saja yang akan terjadi jika ini akan dilakukan secara terus-menerus? Yang pertama yaitu berkurangnya lahan pertanian. Menurunnya produksi pangan nasional. Yang ketiga, mengancam keseimbangan ekosistem. Yang keempat, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. Yang kelima, harga pangan semakin mahal. Yang keenam, tingginya angka urbanisasi. Strategi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengembangkan pajak tanah progresif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan non pertanian sehingga tidak ada tanah yang sia-sia. Yang ketiga, mengembangkan prinsip hemat lahan untuk kawasan industri, perumahan, dan perdagangan. Yang keempat, membatasi alih fungsi tanah sawah yang memiliki produktivitas tinggi. Sekian, terima kasih.